Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Video pembelajaran kali ini adalah tetap di materi pola bilangan, tetapi ini adalah bagian kedua. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran ini. Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar yang menunjukkan dalam sebuah gedung, di mana dalam gedung tersebut mempunyai barisan-barisan kursi, di mana banyak kursi untuk setiap baris belakang selalu bertambah dari banyak kursi yang ada pada baris di depannya. Kalau Ibu gambarkan keadaan tadi, misalnya seperti ini, pada baris pertama itu terdiri dari 10 kursi, pada baris kedua 14 kursi, pada baris ketiga 18 kursi, pada baris keempat 22 kursi. Tentunya kamu dapat menentukan banyak kursi pada baris berikutnya. Sekarang kalau kita lihat, baris kedua itu 10 ditambah 4. Artinya, kursi dalam gedung ini mempunyai pola ditambah 4. Kalau kita perhatikan, tentunya berapakah banyak kursi pada baris ke-50? Kita akan dapat menentukan banyak kursi pada baris ke-50 dengan memahami pembelajaran berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan pola dari suatu barisan bilangan, dan kita dapat menentukan bilangan berikutnya, serta kita dapat menemukan rumus suku ke N dari barisan bilangan. Barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu, di mana setiap bilangan itu disebut suku. Kalau kita sudah mengetahui aturan atau polanya, kita dapat menentukan bilangan pada baris berikutnya. Yang pertama, kita menentukan dulu pola atau aturan dari barisan bilangan. Di sini Ibu akan memberikan contoh, kita menentukan pola aturan dan menentukan dua bilangan berikutnya. Yang pertama, misalnya Ibu mempunyai barisan 2, 6, 10, 14. Kamu lihat, untuk mendapatkan 6, dari 2 ke 6 itu adalah ditambah 4. 6 ditambah 4 hasilnya 10. 10 ditambah 4 hasilnya 14, maka bilangan berikutnya setelah 14 adalah 18, kemudian 22. Jadi, barisan ini mempunyai aturan ditambah 4. Sekarang barisan yang lainnya, contohnya 1, 2, 5, 10. Kita lihat lagi. 1, supaya 2, ditambah 1. Tapi apakah berlaku 2 ditambah 1 hasilnya 5? Kita lihat aturannya. Ternyata 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Supaya 10, 5 ditambah 5. Maka kamu lihat 1, 3, 5, berarti ini tambah 7, kemudian berikutnya tambah 9. Sehingga bilangan berikutnya adalah 17, kemudian 26, dan seterusnya. Jadi aturan pada barisan ini adalah ditambah bilangan, tetapi bilangannya tidak tetap. Kalau tadi bilangannya tetap, tambah 4 semua. Kalau sekarang ini tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Dia penambahannya adalah bertingkat. Sekarang barisan 2, 6, 18, 54. Dapatkah kamu menentukan kira-kira pola atau aturannya seperti apa? Amati sejenak. Oke. Kalau sudah, kita samakan polanya. Iya, ternyata polanya adalah 2 dikali 3, 6, 6 dikali 3, 18,
18 dikali 3, 54, 54 dikali 3, kemudian kali 3 lagi, dikali 3, dan seterusnya. Jadi, polanya adalah dikalikan 3. Oke, dari 3 contoh, kira-kira sudah tahu aturannya? Aturannya berbeda-beda. Sekarang, Ibu punya barisan lagi. 1, 1, 2, 3, 5. Kamu lihat lagi, ternyata polanya adalah 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, hasilnya 3. 2 ditambah 3, 5. Maka bilangan berikutnya, 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8 dan 13. Barisan ini bisa disebut juga barisan Fibonacci. Sekarang barisan yang ini. 4, 10, 7, 13, 10, 16, 13, 19. Sekarang perhatikan Ibu mempunyai barisan bilangan yang lain. 4, 10, 7, 13, 10, 16, 13, 19. Kalau kalian lihat, polanya adalah, perhatikan, nanti lama-lama kalian akan paham. Ini polanya, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, lihat penambahannya, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tapi dia lompat 1 angka. Kalau sudah kamu perhatikan, berapakah dua bilangan berikutnya? Iya, yaitu 16 dan 22. Oke, Ibu kasih satu contoh lagi ya. Ini bilangannya 1, 4, 9, 16, 25. Polanya, kalian lihat. 1 didapat dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, 16, 4 kuadrat, 25, 5 kuadrat. Berapakah dua bilangan berikutnya? Kamu lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bilangan berikutnya adalah 3, 6, dan 4, 9. Itulah tadi anak-anak. Ibu berikan contoh beberapa barisan bilangan yang mempunyai pola atau aturan yang berbeda-beda. Kalian silakan coba menentukan pola atau aturan dari barisan bilangan yang ada di buku paket. Ini adalah contoh dari barisan atau bilangan yang disajikan dalam bentuk gambar. Ini pola bilangan persegi, ini pola bilangan persegi panjang, ini pola bilangan segitiga. Baiklah, sekarang kita menentukan suku yang ke N dari barisan bilangan. Nanti ada dua bagian untuk barisan bilangan dengan pola yang tetap, dan ada juga untuk pola yang bertingkat, itu pada video pembelajaran berikutnya. Yang pertama, suku yang ke N dari barisan yang mempunyai pola yang tetap. Nanti disebut selisih atau rasio. Ini Ibu berikan contoh yang seperti ini yang dikatakan pola yang tetap. Misalnya, bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Ini yang dikali, dan seterusnya selalu dikali 3. Ini yang disebut atau contoh barisan yang mempunyai pola yang tetap. Misalkan barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Perhatikan, Ibu ingin menjelaskan, di sini 5 itu disebut suku yang pertama atau suku ke-1, sehingga suku keduanya adalah 8, 11 ini suku yang ketiga, dan seterusnya sampai suku yang ke N. Sehingga, secara garis besarnya atau secara umum, barisan bilangan dapat dituliskan sebagai berikut. U1, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, sampai suku yang ke N. Ini adalah bentuk umum suatu barisan. Pada barisan yang mempunyai pola yang tetap, misalnya pola yang tadi,
kita dapat menentukan berapa suku yang ketujuh, suku 21, bahkan sampai suku yang ke-100. Sekarang perhatikan, untuk suku ke-7, ini bisa kalian lanjutkan, suku ke-1 ditambah 3, sampai suku yang ke-7. Tetapi, kalau sudah diminta suku yang ke-21 atau 100, lebih baik kita memahami rumus suku ke N-nya sehingga lebih praktis dan lebih efisien. Misalnya, barisan tadi kita tentukan bagaimana rumus suku yang ke N-nya. 5 ke 8 itu ditambah 3, dan seterusnya bertambah 3. Sehingga angka 3 ini bisa juga didapat dari 8 dikurang 5, atau 11 dikurang 8, atau 14 dikurang 11, dan seterusnya. Ini pengurangan bilangan sesudah dan sebelumnya selalu angkanya adalah sama, yaitu 3. Sehingga ini yang dikatakan beda atau selisih yang tetap, yaitu 3. Sekarang mari kita tentukan bagaimana rumus yang ke N dari barisan ini. Perhatikan tabel berikut ini. Suku yang ke-1, itu nilainya 5, oke. Suku yang kedua, ini nilainya 8, didapat dari 5 ditambah 3, 8. Oke, sebelumnya Ibu menjelaskan penggunaan kata gelombang. Ini Ibu sebut gelombangnya, agar kalian lebih mudah memahami. Suku ketiga, ini adalah, kan di sini 11. Untuk menuju 11, ini ada 2 kali gelombang. Sehingga bisa dituliskan menjadi 2 dikali 3. Suku yang keempat, di sini adalah 14. Kita lihat lagi berapa gelombangnya? 1, 2, 3. Maka 5 ditambah 3 dikali 4. Jadi, kalau diminta suku yang keempat, dia ada 3 gelombang. Begitu juga dengan suku yang kelima. Berarti ada 4 kali 3 ditambah 5. Bagaimana kalau suku yang ketujuh? Berarti kalau suku yang ketujuh gelombangnya berkurang 1. Jadi 6 dikali 3 ditambah 5, maka hasilnya adalah 23. Kita coba lagi untuk suku yang ke-11, berarti gelombangnya ada 10 dikali 3 ditambah 5. Sehingga, kalau suku yang ke N, N itu nanti berapapun, bisa ke 20, bisa ke 100, dilambangkan seperti ini. 5 ditambah N dikurang 1 dikali 3. Secara umum, rumus suku ke N dari barisan ini adalah 5 ditambah N-1 dikali 3. 5 ini merupakan suku pertama, kemudian 3 itu adalah selisihnya tadi, yaitu 3, kemudian N itu adalah suku yang ke N. Berarti barisan tadi, kalau disuruh mencari berapa suku yang ke-21, kita dengan mudah dapat menggunakan rumus yang kita dapat. 5 ditambah 21 dikurang 1 dikali 3. Maka 20 kali 3, 60, ditambah 5 dapat 65. Dan juga tentunya kita dapat dengan mudah menentukan suku yang ke-100. Seperti ini. Oke, kalau tadi barisan dengan pola yang tetap, yang mempunyai selisih atau beda yang tetap, sekarang barisan dengan pola tetap yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap. Ini ada barisan 3, 6, 12, 24. Kali 2, dikali 2, dikali 2. Sekarang bagaimana kita menentukan supaya dapatnya itu selalu 2? 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 6, 2. 24 dibagi 12, 2.
Otomatis bilangan berikutnya ini pun kalau dibagi 24 hasilnya akan 2. Itulah yang dikatakan mempunyai perbandingan yang tetap, yaitu 2. Sekarang kita sama seperti tadi menentukan rumus suku ke N dari barisan ini. U1-nya adalah 3, U2-nya adalah 6, kita coba. 6 itu didapat dari 3 dikali 2, oke. U3 itu adalah 12, kita kaitkan dengan yang tadi lagi, didapat dari 3 dikali 2 dikali 2, 2-nya 2 kali. Jadi untuk suku ketiga, pengalian 2-nya sebanyak 2 kali. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat, 3 kali 2 pangkat 2. Oke, seperti ini. U4 artinya 3 kali 2 pangkat 3. U5 artinya 2 pangkat 4. 4 itu didapat dari 5 kurang 1. Untuk U10 itu adalah 3 dikali 2 pangkat 10 kurang 1. Kesimpulannya, dari barisan ini, rumus suku ke N-nya adalah 3 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Oke anak-anak, kalian dapat menentukan rumus suku yang ke N dari barisan-barisan bilangan dengan pola tetap yang lainnya. Tetapi secara umum, Ibu ingin simpulkan kalau kalian sudah memahami, tentunya kalian bisa mengerjakan soal ini untuk latihan di rumah. Selamat mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Belajar dari rumah, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.